kebudayaan di Indonesia tidak akan berkembang jika tidak ada artefak ini. Seperti yang kita tahu, kebudayaan di Indonesia itu sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke. Tapi hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak dikembangkan. Nah, salah satu cara paling sering dalam sejarah untuk mengembangkan kebudayaan tersebut tentunya melalui karya seni. Nah, maka dari itu, saya Devalino akan memberitahu dua artefak dalam prasejarah Indonesia yang cukup berdampak pada perkembangan seni di Indonesia. Dan tentunya secara tidak langsung dapat mempresentasikan kebudayaan pada masa mereka. Nah, salah satu karya seni yang cukup berpengaruh, ya, kalau ngomongin prasejarah tentunya seni cadas gua. Nah, secara untuk seni cadas spesifik ini, ikonografinya itu ada 4 figur dan saya akan jelaskan itu satu. Yang pertama itu ada gambar tangan di paling kiri layar bisa dilihat. Lalu sebelah kanannya itu ada semacam figur mitos, kemungkinan gabungan antara manusia dengan hewan. Lalu sebelah kanannya itu terlihat sedang memburu babi atau babi Sulawesi. Itu kelihatan besar. Lalu lihat di atas tengah itu ada semacam figur hewan, masih belum oleh ahli masih belum ditentukan itu mirip hewan apa. Lalu di bawahnya juga ada semacam figur manusia yang kelihatan sedang jongkok lalu bersiap buat berburu. Nah, tepat di kanannya itu ada kambing, semacam kambing kecil, di sini sebutnya anoa. Lalu di bawahnya itu ada babi Sulawesi. Nah, sebelahnya anoa yang sebelahnya manusia itu ada figur dalam tanda kutip setengah manusia setengah hewan lagi, atau bisa disebut makhluk mitos. Makhluk mitos ini terlihat sedang berburu kambing kecil itu atau anoa. Nah, lalu di sisi paling kanan itu ada figur kambing, yaitu anoa itu, kambing kecil, tapi itu dikelilingi oleh makhluk mitos tersebut, yang atasnya itu manusia, lalu bawahnya ada kayak hewan. Nah, kalau misalnya ini hanya menggambarkan manusia yang sedang berburu hewan atau manusia yang sedang memperhatikan atau mereka ulang kejadian alam yang menunjukkan ada hewan babi Sulawesi, ada kambing, itu kan kayak mereka cuma yang menunjukkan mereka ulang apa yang mereka lihat. Tapi di sini kita bisa lihat ada beberapa figur yang tidak sesuai dengan biologi yang ada di lingkungannya. Figur mitos atau di dalam penelitian ini ditunjukkan dengan tulisan fair. Lalu kenapa penting? Nah, karena hal ini itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita itu sebenarnya udah mempunyai imajinasi yang cukup kuat terhadap lingkungan mereka. Bagaimana mereka melihat lingkungan mereka, lalu mereka membuat imajinasi berdasarkan hal tersebut. Lalu direka ulang atau dibuat dalam seni cadas ini. Lalu kenapa kok harus itu penting? Karena tentunya meskipun di zaman awal itu mereka sudah punya hal ini menunjukkan pada zaman dahulu mereka udah mempunyai kebudayaan, udah mempunyai imajinasi yang
dalam tanda kutip ya, itu di imajinasi yang disepakati bersama lalu ditaruh di cadas. Ini tentu jadi salah satu awal mula kebudayaan yang ada di Indonesia, yang untuk lebih tepatnya ini berada di Sulawesi. Usianya itu sekitar 4040 tahun, cukup lama seharusnya. Cukup lama, 4040 tahun. Dan gambar tadi itu dari kiri ke kanan itu terbentang sepanjang 4,5 meter. Untuk lebih tepatnya itu tadi di Seni Cadas Leang Bulu Sipong 4, Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itu mereka mewarnainya itu pakai apa? Mereka mewarnainya pakai semacam uranium sehingga membuat ada pigmen merah di guanya. Nah, seni cadas yang tadi itu kan merupakan hasil dari kebudayaan lokal. Tidak ada hasil luar karena bisa dilihat dari teknologinya dan ini cukup meskipun tadi saya bilang kebudayaannya ada tapi cukup sederhana. Nah, dengan yang ini itu tentunya ada teknologi dari luar masuk ke Indonesia lalu diadaptasi. Lalu hasilnya ini bejana. Kenapa? Karena bejana itu dari bahan dasar perunggu. Nah, mengolah dasar perunggu itu tentunya perlu teknik tertentu. Apalagi untuk buat yang panjangnya itu 50,8 cm dan lebarnya itu 37 cm. Karena ini ditemukan di Kerinci atau kalau mau secara umumnya di Sumatera, Provinsi Jambi, Kecamatan Bukit Karman. Bejana ini bejana Kerinci. Nah, di bejana ini itu ada semacam secara visual ya, visual luarnya itu ada pembagiannya, ada levelnya. Ini disebutnya sekat. Nah, sekat yang tapi karena di bejana Kerinci ini itu bagian mulut bejananya itu rusak, jadi kita nggak bisa, hanya tersisa dua bagian perbatasan antara leher dengan badan dan badannya sendiri. Lalu bagian perbatasan antara leher dengan badan itu bentuknya segitiga ya. Kenapa kok segitiga ya? Tahu tunas bambu muda bentuknya gimana? Kan bentuknya kayak segitiga gitu. Nah itu kenapa kok harus tunas bambu muda? Karena sekali tunas muda yang tumbuh di sana. Lalu kedua, orang Kerinci sana itu melihat dari sifat ini yang tunas muda selalu kalau dipotong ada lagi, kalau dipotong ada lagi. Membuat filosofi patah tumbuh ila bagentoi. Kalau salah ngomongnya. Artinya itu patah tumbuh hilang berganti. Mati so tumbuh seribu. Atau artinya bisa mati satu akan tumbuh seribu. Ini tentunya membuat motif segitiga ini memiliki filosofi. Meskipun kita gagal sekali, kita dapat mengulangnya lagi dan lagi. Karena ada filosofinya sendiri. Orang Kerinci sana menyebutnya motif ini sebagai motif pucuk rebung. Dan kenapa pucuk rebung? Karena ini semacam tumbuhan paku di sana. Lalu di bagian bawahnya itu ada sekat bawahnya ada beberapa elemen. Mari kita mulai dari yang hurufnya seperti J. Ya, sebenarnya itu orang zaman dulu tidak terlalu mengenal yang namanya huruf J. Itu sebenarnya mengambil dari bentuk tumbuhan paku. Kenapa tumbuhan paku? Karena tumbuhan paku itu cukup subur di sana. Sama seperti tunas bambu muda. Lalu kenapa kok ini? Motif ini itu menunjukkan femininitas. Kenapa? Nah, karena kan tumbuhan paku itu subur kan. Dan kalau di kebudayaan lain itu kesuburan itu biasanya ditujukan lewat sosok perempuan.
Kalau misalnya di Jawa itu kayak Dewi Sri. Kalau di sini itu masih tidak terlalu dispesifikkan, tapi tentunya ada kesamaan kebudayaan gitu. Makanya ini menunjukkan, selain menunjukkan kesuburan, menunjukkan tumbuhan paku. Kalau di sana ada banyak tumbuhan paku juga, hal ini juga menunjukkan feminitas. Lalu bisa dilihat di bagian tengahnya itu ada kayak, yang bagian panjang itu semacam persegi panjang. Nah, lalu di bagian tengahnya juga ada panjang juga, ada persegi. Hal ini menunjukkan maskulinitas. Kenapa? Karena di sana itu ada istilah, kalau istilah lengkapnya Nanpat, Negeri Nanpat, Undang-Undang Nanpat, Adat Nanpat, Lembaga Nanpat, dan Ratgolo Bungkan yang berempat. 4 seperti persegi kan, ada 4 sisi. Tapi kenapa kok ada obsesi khusus dengan 4? Awal mulanya itu saya kurang tahu. Tapi salah satu hal yang sangat berpengaruh itu dari sistem kemasyarakatannya sendiri. Kenapa? Karena ada sistem masyarakatnya itu terdiri 4 jabatan. Yang pertama itu yang mempunyai gelar Depati Ninik Mama. Yang Depati itu sebenarnya berasal dari serapan dari kata Jawa, kurang tahu yang mana, tapi sebagai hakim atau yudiris. Lalu Nini Mama itu sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif, yaitu baru 1 jabatan. Nah, jabatan kedua itu orang tua cerdik pandai, itu semacam orang yang sudah dalam tanda kutip pensiun, tapi pengalamannya itu diakui, makanya dimasukin jadi macam penasehat ya. Tugasnya sebagai badan legislatif. Lalu alim ulama sebagai menteri agama, dan hulu balang sebagai pertahanan dan keamanan. Pemimpinnya yaitu Depati Ninik Mama, orang tua cerdik pandai, alim ulama, dan hulu balang. Ada 4. Nah, selalu ada 4 tokoh ini makanya ditunjukkan dalam bentuk persegi. Dan kenapa kok maskulinitas? Karena pada budaya ini, setidaknya di budaya Kerinci sana, orang-orang penting itu biasanya dimasuki oleh figur-figur laki-laki. Kalau dari sistem pemerintah yang sangat patriarki ini, dan karena patriarki itu kelihatan dalam tanda kutip maskulin. Nah, bisa dilihat yang bentuk J tadi itu kan bentuk J dan bentuk persegi panjang yang bukan yang di tengah tapi yang gabung sama huruf J, itu menunjukkan huruf S, kayak bergabung. Kenapa hal ini semacam digabungin oleh orang Kerinci? Karena ini menunjukkan semacam keharmonisan antara dua pihak yang maskulin sama pihak yang feminin. Lalu kalau diperhatikan lebih, kalau teliti ya, kanan itu ada semacam lingkaran ya. Lingkaran itu bukan lingkaran buan paku, tapi itu adalah kapak perunggu. Nah, kenapa kok ada kapak perunggu di situ? Ada motifnya di situ. Karena kapak zaman dahulu itu ada jenisnya yang tidak berguna hanya sebagai memotong pohon saja, tapi juga sebagai alat spiritual, atau bisa lebih tepatnya untuk penghubung antara roh leluhur dengan manusia. Makanya hal itu sangat penting masukin di bejana ini. Tadi kan saya bilang budaya ini, semua teknologinya ini merupakan adaptasi dari luar lalu diakulturasi ke budaya kita. Nah, dari mana? Dari Dongson, atau lebih tepatnya secara kontekstualnya dari Dongsonan prasejarah Indonesia juga ada interaksi internasional. Ya, meskipun konsep negara itu tidak, dan negara dulu itu tidak ada negara Indonesia dulu, perjalanan antar daerah yang cukup panjang, rute internasional. Nah, seperti kebudayaan lainnya,
makin banyak yang ada budaya yang masuk lalu kita akulturasi, tentunya menambah keberagaman dalam kebudayaan di Indonesia atau di tempat kita. Sekian dari saya Deva Linus Gapradita. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.